Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, so kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Saatnya Indonesia kembali hebat dengan mengingat sejarah. Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Seluruh negara menggeliat. Saatnya Indonesia menggugah dunia. Sahabat bagi-bagi, negara yang besar adalah negara yang mengenal sejarahnya. Lihatlah China yang kembali ke jati diri mereka sebagai bangsa pekerja keras dan pedagang yang membuat mereka kini menjadi negara monster ekonomi dunia. Bahkan karena panduan masa lalu mereka kini berencana membuat jalur sutra baru. Seperti masa lampau di mana jalur sutra ini membuat China menjadi negara yang dikenal dunia. Kini karena sejarah tersebut, China dianalisis akan menemui puncaknya kembali dengan menghidupkan jalur sutra baru. Dan ternyata sejarah tidak berbohong. Indonesia tetap menjadi kunci akan proyek raksasa China seperti masa lalu. Dari sejarah pun kita bisa melihat karakteristik suatu bangsa. Misalnya China, mereka tidak pernah menyerang atau menjajah negara lain. Dan kini pun setelah kuat, mereka tidak pernah menginvasi negara manapun. Kalau Hong Kong dan Taiwan itu ibaratnya Papua yang ingin merdeka. Sahabat bagi-bagi, bahkan tidak sampai di situ. China mengadaptasi sistem dagangnya di masa lampau, di mana China sebagai negara produksi sutra, jarum, keramik, dan lainnya ke seluruh kerajaan di dunia. Kini menunjukkan eksistensinya dengan menghadang Barat. Bahkan Alibaba dan AliExpress bisa membungkam Amazon dan eBay di Asia. Alibaba. Inilah negara yang tidak meninggalkan jejak masa lalu mereka. Jadi jejak masa begitu lalu pula itu juga dengan Amerika Serikat, panduan, Rusia, dan Jepang. Negara-negara tersebut bisa bertahan karena mereka menggenggam erat jati diri mereka. Lihatlah ras Barat yang selalu hidup kuat dari menjajah bangsa lain. Kini pun mereka tetap kuat karena mereka memodifikasi penjajahan mereka menjadi penjajahan kapitalis modern dan neoliberal yang sering disindir oleh presiden pertama kita, Bung Karno. Sahabat bagi-bagi, King Narto kasih tahu, pengalaman sejarah suatu bangsa di luar negeri sangat dipegang teguh. Lihatlah China yang menuntut hingga saat ini karena dampak dari penjajah Jepang yang menimbulkan tragedi Nanking. Bahkan Korea Selatan yang satu kubu dengan Jepang masihlah menyimpan dendam dengan cara memberikan impact besar pada industri-industri di Jepang seperti produk yang memiliki fokus yang sama. Contohnya Samsung dan Hyundai yang mampu menyumbang kehancuran dari Sony. Samsung bersaing sama Sony. Lihatlah Jerman yang hingga saat ini setiap tahunnya memberi upeti ke Yahudi lantaran tragedi Holocaust. Dan juga lihatlah Singapura. Mereka hingga saat ini masih memiliki sentimen terhadap kita karena sejarah seperti KRI Usman Harun. Dan Malaysia yang selalu bermain-main dengan hak paten dan wilayah kita. Bahkan China mengklaim Laut Cina Selatan dengan cerita sejarahnya. Intinya, jangan lupakan sejarah agar suatu bangsa tidak kehilangan identitasnya. Jangan lupakan sejarah. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia? Kita yang sudah dijajah ratusan tahun oleh Belanda, Inggris, dan Jepang, masihkah harus bersikap pasif? Atau di saat dunia memanas, bukannya saatnya kita menggugat dunia? Sahabat bagi-bagi, gugatlah ganti rugi ke Belanda, Inggris, dan Jepang. Mintalah mereka membayar dengan nilai yang sesuai. Jutaan nyawa sudah melayang karena penjajahan mereka. Jutaan emas dan rempah sudah mereka rampok.
Akankah sudah selesai begitu saja? Kalau King Naruto tentu tidak dendam. Di hati ini tidak akan sirna karena jutaan darah para pahlawan tertumpah. Ratusan gadis dihancurkan Jepang. Lalu kalian asik membeli kendaraan mereka. Waraslah kalian. Negara ini miskin, salah satunya ulah penjajah di masa lalu. Sahabat King Naruto, akankah kita biarkan mereka asik di Belanda sana yang sudah banyak mengorbankan para pahlawan kita? Saatnya ras King Naruto menggugat. Kembalilah ke landasan falsafah sejarah negara kita sebagai lumbung dunia. Kembalikan Indonesia sebagai negara yang bisa mengontrol pangan. Biarlah China sebagai negara produksi. Biarlah Amerika, Jepang, dan Rusia menjadi negara teknologi. Kita Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengontrol perut mereka. Apa artinya teknologi dan produknya bila ancaman kelaparan bisa kita terapkan? Seperti video King Naruto sebelumnya, saatnya pemerintah memainkan peran serius untuk mengubah bangsa ini ke jati dirinya. Sebagai negara penghasil rempah-rempah yang diperebutkan oleh Barat. Sebagai negara yang menjadi lumbung dunia, dari perkebunan, pertanian, hingga lautan, yang dimana kalau kita stop impornya, maka negara-negara lain akan terkena pandemi asam lambung massal. Betul lah kan kalau stop Wahai pemerintah, sudah saatnya kau kenali jati diri bangsa ini sebagai pemburu dan peramu handal. Lihatlah jutaan kuliner kita yang membuktikan kita itu rajanya pangan. Sebar rendang-rendang kita ke dunia. Sebarlah rengginang kita, rempeyek kita ke dunia. Viralkan sambal-sambal kita. Salah satu juga beri dukungan ya? Dan pelatihan kepada para petani kita. Jaga mereka. Maka kita akan berkuasa atas itu. Tidak perlu ribet-ribet dulu untuk menjadi negara teknologi kalau perut aja belum memenuhi. Bila peternakan dan pertanian kita maju, maka inflasi tidak akan peduli. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadikan sejarah gitu, sejarah masa lalu sebagai panduan, sebagai jati diri. Ya, memang Indonesia kan memang jago begitu ya, memang hebat dalam meramu ya, apalagi zaman dulu kan memang Indonesia ataupun Nusantara zaman dulu gitu ya. Itu terkenal dengan rempah-rempahnya, kaya dengan rempah-rempah gitu ya. Nah, ini boleh dijadikan sebagai salah satu juga kekuatan Indonesia ini gitu ya. So zaman dulu pun memang sudah berjaya dengan ramuan-ramuannya, rempah-rempahnya gitu ya, dan sekarang tidak mustahil juga akan dapat berjaya lagi gitu ya, kekayaan rempah-rempah daripada Indonesia gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.